Siapa ya? Pan? Topang? Setelah prosesi pemakaman Pak Jalil, kampung kecil itu berubah. Malam-malam terasa lebih panjang, udara seperti membeku. Bisik-bisik warga beredar, langkah kaki di kuburan, bayangan hitam. Suara aneh dari pekuburan. Dhot, pemuda kampung yang resah, segera melapor pada Bang Topan, ketua RT dan sahabat lamanya. Ada sesuatu yang salah, tapi belum ada yang berani bicara terus terang. Sore itu, rumah Bang Topan dipenuhi warga untuk doa bersama. Namun, selepas doa, satu persatu warga pamit cepat-cepat meninggalkan Dewi, istri Bang Topan. Sendirian di rumah yang masih diselimuti aura kematian. Bang Topan lupa akan tugas administrasi, izin pergi sebentar, meninggalkan Dewi dengan perasaan tak enak. Tak lama setelah kepergiannya, ketukan keras terdengar di pintu. Bukan Bang Topan yang datang, melainkan pocong Pak Jalil. Wajahnya penuh amarah, matanya tajam menembus jiwa. Dewi jatuh terduduk, tak kuasa bergerak. Dalam sorot matanya, pocong itu menuntut dendam. Melalui tatapan itu, kilasan masa lalu muncul. Dewi sebenarnya adalah Nona Elin. Pak Jalil, sebelum kematiannya, mengetahui rahasia ini. Untuk membungkamnya, Elin memerintahkan pembunuhan Pak Jalil. Kini, dendam itu kembali menghantuinya. Setelah menyampaikan ancamannya, arwah Pak Jalil menghilang. Bang Topan pulang menemukan Dewi pingsan, dan mulai dari malam itu, Dewi berubah, kosong, dingin, seperti bukan dirinya lagi. Malam-malam berikutnya dipenuhi suara langkah, bisikan, dan pintu yang bergerak sendiri. Dhot dan Kona, yang merasakan kejanggalan, memutuskan membantu Bang Topan. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Saat mencari petunjuk, mereka menemukan sobekan kertas dengan nama Nona Elin. Nama yang bahkan dalam bisikan terdengar penuh dosa. Saat mereka berjaga bersama, suara seretan kaki terdengar. Dalam kegelapan, terdengar suara berat berbisik. Dewi atau Elin, kembalikan nyawaku. Sosok Pak Jalil muncul, lebih rusak, lebih menakutkan. Dewi menjerit dan kerasukan, berbicara dengan suara lain. Aku hanya menjalankan perintah, proyek itu harus dilindungi. Mereka menemui Pak Wirya, dukun tua, yang mengungkap kebenaran. Pak Jalil tahu tentang proyek gelap, penghilangan orang-orang, yang mengetahui bisnis terlarang di kampung, termasuk perdagangan ilegal. Dan yang lebih mengejutkan, Bang Topan pun terlibat. Melalui dokumen yang disembunyikan Pak Jalil, mereka menemukan bukti pengkhianatan Bang Topan, sahabat yang mereka percayai. Malam itu, Dewi, atau Nona Elin, memperingatkan Bang Topan dengan suara dingin. Kamu pikir kamu aman, Topan? Giliranmu akan datang. Bang Topan, ketakutan dan terdesak, mulai bertindak brutal. Ia berencana membungkam Dhot dan Kona sebelum semuanya terbongkar. Kabut hitam mengepung rumah Bang Topan. Dari dalam kabut, sosok Pak Jalil dan arwah korban lain bermunculan. Rumah berubah menjadi neraka. Jeritan memenuhi udara. Lampu berkelap-kelip, darah mengalir dari celah-celah tembok. Bayangan arwah menyeret siapa saja yang berdosa. Ia mencoba melawan, tapi tak ada manusia yang bisa melawan dendam dari dunia lain. Dhot dan Kona hanya bisa berlari, bertahan, sambil membawa bukti kejahatan yang telah mereka temukan. Bang Topan menghilang tanpa jejak. Dewi, atau Nona Elin, lenyap ke dalam kabut malam. Namun, kampung itu tak pernah sama lagi. Setiap malam, suara langkah kaki dan bisikan dendam terus terdengar. Karena dosa tak pernah benar-benar terkubur. Malam itu, setelah kabut menelan rumah Bang Topan, kampung berubah. Udara lebih pekat, matahari seolah enggan terbit. Dhot dan Kona berlindung di rumah Pak Wirya. Mereka sadar, tidak hanya Pak Jalil, ada lebih banyak arwah korban. Dari proyek kotor itu yang mulai bangkit, menuntut keadilan yang tak pernah diberikan dunia. Pak Wirya, dengan mata letihnya, berkata, bukan hanya kalian yang diburu, seluruh kampung ini telah dikutuk. Mereka harus mengambil keputusan, membongkar seluruh rahasia kampung atau menjadi bagian dari korban berikutnya.
Sementara itu, Dewi, atau lebih tepatnya, Nona Elin, tidak benar-benar menghilang. Ia mulai menampakkan diri di tempat-tempat aneh, berdiri di sudut pasar yang kosong, menyeringai di dekat sekolah tua, mengintip dari balik pohon beringin. Warga yang melihatnya, satu persatu mulai hilang misterius, meninggalkan hanya suara jeritan di malam hari. Kampung itu jatuh dalam ketakutan. Tak ada lagi yang berani keluar setelah maghrib. Dalam penyelidikan mereka, Dhot dan Kona menemukan catatan lama Pak Jalil yang menjelaskan asal mula proyek gelap itu. Pembangunan pabrik di pinggiran desa 15 tahun lalu. Orang-orang yang protes, hilang. Anak-anak yang menyaksikan, dibungkam. Semua dilindungi oleh orang dalam, termasuk Bang Topan dan Nona Elin. Yang lebih mengerikan, Pak Wirya memperingatkan bahwa Nona Elin bukan manusia biasa. Ia adalah hasil ritual lama, manusia yang diikat sumpah kegelapan untuk menjaga rahasia berdarah itu. Membunuhnya biasa saja tidak akan cukup. Dhot, Kona, dan Pak Wirya merancang satu-satunya cara untuk menghentikan teror. Mengungkap kebenaran ke seluruh kampung dalam sebuah ritual pengusiran massal. Tapi ritual itu harus dilakukan di tengah pekuburan lama, saat malam purnama, di tempat pertama kali dosa itu terjadi. Mereka hanya punya 3 malam sebelum kekuatan Nona Elin benar-benar tak bisa dihentikan. Malam ritual pun tiba. Dhot membawa dokumen bukti. Kona menyiapkan sesajen dan bacaan pengusiran. Pak Wirya memimpin pembagian mantra kuno. Seluruh kampung dipaksa berkumpul. Suasana mencekam. Angin berhenti. Bayangan hitam mulai bermunculan di antara nisan. Tiba-tiba, Nona Elin muncul dari balik kabut. Berbeda dari sebelumnya, kini ia berubah. Wajahnya separuh manusia, separuh hancur. Mata hitam kosong seperti lubang neraka. Ia berbicara dengan suara bergema. Kalian pikir dosa bisa dicuci dengan doa? Kalian semua adalah bagian dari darahku. Para warga mulai berteriak. Sebagian berusaha lari, tapi kabut seperti tembok. Dhot maju ke depan, mengangkat dokumen pembuktian. Semua orang harus tahu, ini bukan hanya tentang Pak Jalil. Ini tentang semua yang kalian sembunyikan. Nona Elin menjerit, jeritan yang membuat tanah bergetar. Pak Wirya membakakan mantra terakhir. Dalam dentuman petir yang membelah langit, tubuh Nona Elin terbakar oleh cahaya putih menyilaukan. Ia menjerit 1 kali terakhir. Darah akan selalu menagih darah. Radu menghilang bersama kabut, bersama arwah-arwah lain. Beberapa hari setelah ritual, kampung perlahan kembali normal. Namun Dhot dan Kona tahu, tidak semua dosa bisa ditebus begitu saja. Suatu malam, saat Dhot berjalan sendiri melewati pekuburan, ia mendengar bisikan samar. Aku menunggu, di seberang gelap. Ia berhenti, menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan hitam itu selalu ada di sudut matanya. Beberapa hari setelah pengusiran, kampung memang terlihat lebih tenang. Tapi Dhot mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi berjalan di jalan setapak penuh kuburan. Melihat wajah-wajah orang kampung menatapnya dengan mata kosong. Dan selalu, mimpi itu berakhir dengan sosok Pak Jalil berbisik. Kau pikir ini sudah selesai? Saat bangun, Dhot menemukan tanda merah di lengannya. Seperti bekas cakar tangan kecil, membentuk pola aneh. Di sisi lain, Kona juga mulai berubah. Ia sering bengong, berbicara sendiri dalam tidur, seolah mendengar suara-suara yang orang lain tidak bisa dengar. Pak Wirya, yang mereka datangi lagi dengan penuh kecemasan, berkata dengan suara berat, "Kalian sudah disentuh kegelapan. Ini belum berakhir." Pak Wirya akhirnya menyerahkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Sebuah buku luso berbalot kain merah, buku hitam Kampung Pakuaji. Dalam buku itu tercatat seluruh nama-nama. Mereka yang dibina, mereka yang terlibat, dan mereka yang terikat. Nama Dhot dan Kona sudah ada di sana. Mereka membaca dengan tangan gemetar. Yang masuk dalam daftar takkan pernah bisa lepas kecuali mengakhiri rantai darahnya sendiri. Mereka sadar, satu-satunya cara bebas adalah menghancurkan akar kutukan itu. Bahkan jika itu berarti melawan sesuatu yang lebih kuno dari Nona Elin sendiri. Petunjuk dalam buku mengarah ke sumur tua di tengah hutan gagal. Tempat pertama kali kampung ini dibangun. Dan tempat pertama kali darah dikorbankan untuk perlindungan.
Legenda mengatakan, ada makhluk penjaga di dasar sumur, yang menjikat semua perjanjian jalap, dan hanya bisa dipanggil dengan darah dari keturunan pengkhianat. Dot dan Kona harus pergi ke sana, membawa sesuatu yang mewakili dosa masa lalu. Jasad Bang Topan. Masalahnya, Bang Topan hilang.